Kembali lagi di New Satria Mobil. Kali ini kita akan mereview unit yang cukup mewah. Kita akan mereview Toyota Harrier 2014 Advance Sparkling Black Pearl. Seperti biasa kita akan mereview mobil ini mulai dari interior, eksterior, kaki-kaki, kemudian bagian mesin. Oke, kita bahas mulai dari body dulu ya. Untuk body mobil ini tidak menggunakan body kit, jadi masih menggunakan body standar Harrier. Untuk warnanya ini agak susah ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau dilihat dari mata ini sekilas warnanya warna ungu, cuman warna aslinya sparkling black Pearl Crystal Shine on Bordeaux Red Wine. Ya, namanya mungkin agak susah ya. Nanti saya tulis saja ini warnanya. Sekilas warnanya ungu teman-teman, tapi kalau kita lihat warnanya bukan warna ungu biasa. Nanti kita kasih detail aja untuk warnanya. Mungkin kalau di kamera ini kelihatannya warna hitam keunguan gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk bagian depannya seperti ini. Nah, ini bagian depannya cukup mewah ya. Kesannya lebih elegan gitu. Ada logo Harrier-nya di bagian depan ini warna gold. Terus kemudian dilapisi dengan mika bening. Lalu kita lanjut bagian sebelahnya. Ini sebelah kanannya seperti ini. Standar. Oh ya, untuk mobil ini udah ada panoramic roofnya ya, double ya, di bagian depan juga bagian belakang. Ini untuk bagian kanannya standar, bagian belakang. Ini untuk bagian belakangnya ya. Untuk bagian belakang tidak ada bekas tabrak atau kerusakan yang cukup parah, tidak ada ya, karena mobil ini masih original total dari depan sampai ke belakang. Seperti ini untuk bagian belakangnya. Udah ada kamera mundurnya juga di bagian tengah. Ya, di bagian belakang ini ada kamera mundurnya. Kemudian kita lanjut bagian sebelah kirinya, sama seperti kanan dan kirinya. Seperti ini standar, tidak menggunakan body kit. Bodinya masih mulus. Untuk catnya juga masih original ya, belum cat-catan atau belum restorasi ya. Ini masih original seperti ini. Masih bening lah ya. Ini tampak depannya tadi. Oke. Ini cukup, kita lanjut ke bagian kaki-kaki dulu. Oke, untuk kaki-kaki standar dengan ring 18, warna velgnya ini saya suka ya, warna velgnya ini. Warnanya chrome agak ke hitam-hitaman seperti itu. Kemudian dibalut dengan ban kondisi sekitar 90%. Bannya udah diganti menggunakan Goodyear ya. Di bagian keempat sisinya menggunakan ban Goodyear. Untuk pengereman depan sudah menggunakan kaliper. Kemudian di belakang sama menggunakan ring 18 standar. Untuk pengereman sudah menggunakan kaliper juga, jadi dual kaliper ya. Kemudian untuk bannya sama, kondisinya 90% sudah menggunakan ban Goodyear ya, udah diganti menggunakan ban Goodyear. Seperti itu. Untuk kembangannya ini masih ada ya. Oke, kita bahas bagian perlampuan. Untuk perlampuan mobil ini sudah menggunakan LED projector di bagian tengah ini ya. Kemudian ada DRL standar warna putih seperti ini. Untuk sennya atau lampu senjanya masih menggunakan bolam. Lampu senjanya, lampu sennya masih menggunakan bolam. Udah ada fog lampnya. Nah, fog lampnya udah menggunakan LED ya, seperti itu. Kemudian ini ada aksen garnish warna grey, abu-abu gelap seperti ini. Untuk di bagian belakang udah menggunakan LED ya. Untuk bagian stop lampnya udah menggunakan LED warna merah. Kemudian untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih menggunakan lampu bolam seperti itu. Mungkin cukup, kita lanjut ke bagian interior. Oke, kita sudah berada di dalam Toyota Harrier ya, seperti ini tampak dalamnya. Bagian depannya, ini bagian belakangnya, nanti kita kasih lihat. Kita bahas seperti biasa mulai dari area kemudi dulu ya. Kunci mobil ini sudah menggunakan keyless, mau tahu remote seperti ini, menggunakan remote dan juga ada kunci cadangannya seperti ini bagian belakangnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung hidupkan aja ya. Mobil ini matic, jadi injak rem dulu baru kita nyalakan. Oke. Oke, kita bahas dari kilometer dulu ya. Untuk kilometernya mobil ini ada di angka 72.000 km plus service record dari Toyotanya.
Speedometernya standar seperti ini, bagian kanan dan kirinya jarum jam seperti itu modelnya. Di bagian tengah ada display LED. Nah, uniknya teman-teman, displaynya ini menggunakan bahasa Jepang asli ya. Ini bagian displaynya menggunakan bahasa Jepang semuanya. Nah seperti ini teman-teman, keren ini ya teman-teman, menggunakan bahasa Jepang seperti ini. Oke, untuk di bagian setir ini sudah built-in dengan audio control ya, lumayan lengkap. Di bagian setirnya seperti biasa tombol sebelah kiri yang tersambung ke bagian head unit, kemudian untuk di bagian sebelah kanan tersambung untuk pengaturan pada speedometer. Nah, setir ini ada tombol cruise controlnya, tua seperti ini, mungkin tidak. Nah, seperti ini tombol cruise controlnya di bagian belakang setir. Untuk spion mobil ini sudah menggunakan auto retract ya. Jadi seperti ini, menggunakan auto retract, masih berfungsi dengan baik. Kemudian ada central lock dan juga ada tombol-tombol jendela di semua sisinya. Untuk unit mobil ini sudah menggunakan full touchscreen ya, bagian tengah ini kecil seperti ini. Oh ya, untuk audio di bagian mobil ini sudah upgrade full menggunakan JBL ya. Jadi speakernya udah upgrade menggunakan JBL, mungkin tidak kelihatan, nanti kita kasih lihat saja. Kita akan dengarkan suaranya ya. Oke, mungkin cukup ya. Oke, mungkin cukup. Itu tadi suara dari JBL nya, udah upgrade menggunakan JBL full di bagian depan dan juga di bagian belakang. Udah full upgrade untuk audionya, lumayan enak teman-teman, bassnya lumayan kerasa. Kita bergeser ke bawah. Oke, untuk AC warna mobil ini sudah menggunakan digital ya di bagian depan, udah double blower juga di bagian belakang. Untuk pengaturannya hanya ada pada bagian depan seperti ini. Untuk AC nya, di bawahnya AC ada tombol untuk eco mode dan power mode, modelnya layar sentuh seperti ini ya. Kita bergeser ke bawah. Untuk transmisi, mobil ini menggunakan transmisi otomatis ya. Berlanjut ke jok. Untuk jok mobil ini dari depan sampai ke bagian belakang menggunakan full kulit original seperti ini modelnya, full kulit dengan jahitan warna putih. Untuk jahitannya tidak ada robek atau tidak ada kerusakan ya. Joknya masih original dan masih awet. Nah, untuk di bagian door trim ini cukup elegan ya. Ada aksen kulitnya warna coklat seperti ini, ditambah dengan aksen kayu warna coklat. Nah ini teman-teman, kelihatan ya. Tidak hanya di bagian door trim, di dashboard depan seperti ini. Oh ya, untuk mobil ini sudah ada panoramic roof-nya ya. Ini tombolnya ada di sebelah sini. Ini tombolnya ada di sebelah sini. Mungkin tidak kelihatan, nanti kita kasih lihat aja ya untuk bukaannya seperti apa. Udah dilengkapi dengan panoramic roof. Oh ya, di bagian interior depan atau di bagian kemudi depan ini ada fitur yang mungkin cukup berguna ya buat kita, akan memudahkan keluar dan juga masuk. Nah, ini bisa otomatis ya. Kita kasih contoh.
Ketika kita akan menghidupkan mobilnya, setirnya akan otomatis menyesuaikan. Kalau kita matikan, dia akan otomatis kembali ke awal, seperti itu. Oke, mungkin cukup ya untuk di bagian depan. Kita lanjut ke bagian belakang atau bagian tengah. Oke, ini dia teman-teman dari bagian belakangnya. Sama seperti bagian depan dan belakang, menggunakan jok kulit original seperti ini. Untuk jahitannya juga masih aman, masih dalam kondisi baik. Sama di bagian kanannya juga seperti ini kondisi joknya. Nanti kita kasih detail juga. Dan bagian tengah ini ada armrestnya ya, dilengkapi juga dengan cup holder seperti ini, standar. Oke, kita lipat. Untuk di bagian door trimnya sama, ada aksen kulit warna coklat seperti ini. Ini dan juga ada aksen kayu warna coklat. Mesinnya sudah double blower di bagian belakang bawah seperti ini. Untuk pengaturannya hanya ada pada bagian depan, jadi bagian belakang hanya ada lubang AC aja. Oke teman-teman, kita akan membuka bagasi. Nah, untuk buka bagasinya bisa menggunakan remote ini ya. Di bagian remote-nya ada tombol untuk membuka bagasi otomatisnya. Kita pencet selama 2 detik, 1, 2, dia akan terbuka otomatis. Nah, seperti ini. Sama, untuk penutupnya juga bisa menggunakan remote atau bisa menggunakan tombol yang ada di sini ya. Nanti kita kasih contoh aja. Kita bahas mulai dari bagasi dulu. Nah, untuk bagian bagasi mobil dari Harrier ini mungkin cukup berbeda ya dari mobil-mobil lainnya. Cukup luas sekali, cukup lebar dan juga cukup besar. Kapasitasnya mungkin cukup lebih banyak ini ya. Belum lagi ditambah kalau misalnya 2 jok di bagian depan ini dilipat jadi lebih lebar lagi ya. Dan uniknya di bagian bagasi ada penyimpanan kecil seperti ini. Nah, ini ya. Ada penyimpanan kecil ini di bagian belakangnya. Nah, ini untuk toolsetnya, toolkit, emergency kit dan lain sebagainya ada di belakang ini, dongkrak seperti itu. Oke, mungkin cukup ya untuk di bagian bagasinya, hanya itu aja. Ini teman-teman ada automatic back door nih. Nah, ini kita pencet, dia akan menutup. Nah, seperti itu ya, dia akan menutup otomatis, jadi kita tidak capek-capek harus megangi pintunya baru kita tutup. Oke teman-teman, ini dia untuk bagian mesinnya ya. Untuk spesifikasi mesinnya standar, tidak ada yang dirubah. cc nya ada di 2000 cc. Ini dia untuk bagian mesinnya. Kemudian untuk akinya udah upgrade menggunakan Amaron dan tentunya masih baru ya, dan juga masih dalam kondisi fresh untuk listrikannya. Bagian perkabelannya dan relay segala macam, boxnya di situ. Untuk bagian perkabelan, pipa-pipa ini. Oke, mungkin cukup ya review kita mengenai Toyota Harrier 2014. Bila mana teman-teman ingin melihat atau membuktikan mobil ini secara langsung, bisa datang ke New Satria Mobil di Jalan Raya Jemur Sari nomor 311 ya. Kita tunggu kedatangan kalian atau bisa hubungi kami di deskripsi. Oke, cukup. Terima kasih dan sampai jumpa.